Haleluya, haleluya. Kami haus akan firman Tuhan. Kami rindu akan kebenaran-Mu ya Tuhan, yang akan terus meneguhkan iman percaya kami sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Suatu peristiwa besar bagi kami orang yang percaya, suatu keuntungan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami, urapi pemberitaan firman Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan masih karuniakan kepada kita semua, kita kembali dapat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga 2000 tahun yang lalu. Ya. Dan ini merupakan peristiwa penting bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mempunyai kepentingan yang mutlak di dalam hal kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Puji Tuhan. Mari kembali kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Puji Tuhan. Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya tentang kenaikannya ke sorga. Walaupun peristiwa itu akan terjadi beberapa waktu kemudian sejak Yesus menyatakan itu kepada murid-muridnya. Nah, dan Yesus katakan bahwa adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jika aku naik ke sorga, kembali kepada Bapa di sorga. Kata berguna dalam bahasa Greka sama dengan dalam bahasa Inggris, yang artinya menguntungkan. Ya, menguntungkan bagi kamu. Lebih menguntungkan bagi kamu jikalau aku pergi kepada Bapa di sorga. Nah, artinya kenaikan Yesus ke sorga adalah suatu keuntungan besar bagi kita orang yang percaya. Apa saja keuntungan bagi kita, saudara-saudara sekalian? Yang pertama kita membuka di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Ya. Ini keuntungan bagi kita ketika Yesus naik ke sorga. Ya. Saudara, dengan jelas dan tegas Yesus katakan, Dia akan pergi menyediakan tempat bagi saudara dan saya.
bagi semua orang yang percaya. Ya. Saudara, kata tempat ya, dalam bahasa Greka ada dua pengertian yang dikatakan oleh Yesus, aku menyediakan tempat bagimu. Ya. Yang pertama disebut dengan kata mone, yang artinya tempat yang kekal. Ya. Yang kedua disebut topos, yang artinya kota. Itu yang Yesus pergi dan sediakan bagi saudara dan saya. Tempat yang kekal. Tempat yang kekal. Tempat yang tidak akan pernah ada perubahan apapun. Saudara-saudara, dan tempat itu dikatakan suatu kota. Tempat yang disediakan Yesus bagi saudara dan saya sudah diperlihatkan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes. Ketika Yohanes di dalam roh diangkat ke sorga waktu dia ada di Pulau Patmos. Dia dikuasai oleh roh dan rohnya diangkat ke sorga. Antara lain yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes di sorga adalah tempat yang disediakan Tuhan bagi kita. Seperti apa tempat itu? Ya, tempat yang kekal dan kota itu. Wahyu 21 ayat 10 dan ayat 11. Wahyu 21 ayat 10 dan 11. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ayat-ayat selanjutnya nanti saudara baca di rumah. Dan ketika saudara membaca ayat-ayat selanjutnya tentang kota itu, saudara akan berkata, wow. Haleluya. Tidak pernah ada di dunia. Ya. Saudara perhatikan di sini dikatakan, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Sama seperti. Ya. Seperti. Artinya lebih daripada permata yang indah. Ya. Kalau saudara bisa membayangkan permata berlian yang paling indah, saudara, itu kota Yerusalem baru jauh lebih dari itu. Tidak bisa dibayangkan. Sebab itu ketika Rasul diangkat ke sana, Rasul Paulus dalam roh diangkat ke sana, waktu dia kembali di dalam tubuhnya, dia bilang apa yang aku lihat di sana tidak bisa diceritakan dalam bahasa manusia. Tidak bisa diceritakan dalam bahasa manusia. Tidak ada bahasa manusia yang cukup untuk bisa menggambarkan keadaan kota Yerusalem yang baru itu. Dipenuhi dengan cahaya kemuliaan dari Allah. Itu yang Tuhan Yesus sediakan bagi saudara dan saya. Itu sesuai dengan keselamatan yang sudah dikerjakannya di atas kayu salib. Pengorbanan yang sangat mahal yang tidak ternilai, Alkitab katakan. Tidak bisa dinilai dengan apapun. Maka tempat yang disediakan bagi setiap orang yang diselamatkan juga adalah tempat yang maha mulia. Tempat yang luar biasa. Itulah yang Tuhan Yesus katakan. Sebab itu betapa berharganya kehidupan saudara dan saya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga dia mau menyediakan tempat yang begitu mulia bagi saudara dan saya. Tempat yang kekal. Tempat kita di dunia ini sebentar direnovasi, sebentar dibongkar, dan sebagainya. Saudara-saudara, kota yang kekal, tempat yang kekal dan mulia itulah
yang dirindukan oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 9 dan ayat 10. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara, ketika Abraham memenuhi panggilan Tuhan, keluar dari Ur Kasdim, dari Haran menuju ke tanah Kanaan. Ya. Saudara, Abraham ini orang kaya raya. Ya, kaya dia. Tapi ketika dia tiba di tanah Kanaan, dia membangun kemah untuk tempat kediamannya. Dari satu kemah ke kemah yang lain. Kita semua tahu kemah itu hanya bersifat sementara. Bukan bangunan yang permanen. Yang 1-2 hari bisa dibongkar dan dipindahkan lagi. Bukan berarti Abraham tidak bisa membangun satu tempat tinggal yang permanen. Dia kaya, saudara. Tetapi kita membaca di sini dikatakan, oh dia tidak pedulikan itu semua. Karena apa? Dia dengan iman merindukan satu tempat yang kekal. Dengan iman seolah-olah Abraham sudah melihat ada satu kota yang luar biasa yang disediakan bagi dia. Dia puas tinggal di kemah, dari kemah ke kemah. Puas dia. Karena bagi Abraham itu semua sementara adanya. Haleluya. Sementara adanya. Dia merindukan satu kota yang mulia. Saudara, jangan jadikan dunia ini sebagai istana untuk tempat tinggal seterusnya. Tidak. Ya. Hanya sementara. Ya. Karena itu belajar bersyukur dengan apa yang ada yang Tuhan berikan. Haleluya. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati berkat Tuhan. Itu firman Allah. Ya. Coba kita lihat. Surat Timotius 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk bukan untuk dimiliki, tetapi dinikmati. Nah, menikmati ini yang seringkali banyak dan keliru. Ya. Saudara, ketika kita mau semua untuk diri kita, itu bukan menikmati menurut firman Tuhan. Tetapi yang dimaksud juga dalam hal menikmati berkat dan kekayaan Allah itu selama kita ada di dunia ini, saudara. Ketika kita harus membagi apa yang Tuhan beri, itu satu kenikmatan. Katakan amin. Karena Yesus katakan apa? Terlebih berkat memberi daripada menerima. Itu yang dimaksud menikmati berkat Tuhan. Bukan sekedar semua untuk diri kita sendiri. Tidak. Tetapi ketika kita harus menjadi saluran berkat kekayaan dari Allah. Itu suatu kenikmatan, saudara. Haleluya. Ya. Abraham rela tinggal dari kemah ke kemah.
Karena bagi Abraham itu semua sementara adanya. Dengan iman dia melihat ada kota yang disediakan bagi dia. Haleluya. Bagi Abraham cukup dia menjadi mata rantai untuk suatu janji Tuhan bagi keselamatan seisi dunia ini. Bagi Abraham sudah cukup. Yang diteruskannya melalui keturunannya, Ishak, Yakub, dan melalui bangsa Israel. Janji Tuhan bagi keselamatan seisi dunia ini diteruskan untuk seluruh dunia. Melalui Yesus Kristus. Haleluya. Itu sudah merupakan kepuasan bagi Abraham. Ketika dia menjadi penerus janji Tuhan bagi keselamatan seisi dunia. Haleluya. Saudara-saudara, artinya bagi kita, kenaikan Yesus ke sorga dengan janji menyediakan tempat bagi kita. Dan bukan sekedar janji, Tuhan sudah menunjukkan itu kepada Rasul Yohanes. Dan firman Tuhan, ya dan amin. Sudah. Ya. Artinya bagi kita, saudara, kenaikan Yesus ke sorga memberi saudara dan saya kepastian tujuan keselamatan kita adalah sorga. Adalah kota yang mulia yang disediakan Tuhan bagi kita. Ada kepastian untuk tujuan dari keselamatan kita. Ada tujuan. Ya. Saudara-saudara, kemarin saya menyampaikan pelajaran Alkitab ya, tentang pernyataan Allah kepada Musa. Ya. Melalui perjumpaan Tuhan dengan Musa, saudara, Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa. Sesudah itu Tuhan memberi firman kepadanya. Dan firman yang diberikan Tuhan kepada Musa adalah tentang bangsa Israel yang sedang dianiaya di Mesir. Dan Tuhan berkata kepada Musa, aku akan membawa mereka keluar dari Mesir kepada suatu negeri yang luas dan baik. Artinya, kelepasan bangsa ini dari Mesir ada tujuan. Dan Tuhan sudah kasih tahu tujuannya apa? Di tanah Kanaan. Yang jauh lebih baik. Berlimpah air susu dan madu, Tuhan katakan. Jadi jelas ada tujuan dari keselamatan itu, ada tujuan. Sama dengan kita. Kita lebih daripada bangsa Israel. Tuhan menjanjikan tanah Kanaan bagi bangsa Israel. Saudara dan saya dijanjikan sorga yang kekal. Haleluya. Ada tujuan yang pasti. Dan kenaikan Yesus ke sorga memberi kita kepastian. Ada tempat, ada tujuan dari keselamatan kita. Haleluya. Kalau Abraham saja yang hidup beberapa ribu tahun yang lalu. Ya. Saudara, dengan iman dia melihat dan dia merindukan tempat itu. Bagaimana dengan kita yang sudah mendekati hari-hari itu? Seharusnya kita lebih rindu lagi daripada Abraham, saudara. Ya. Kita harus lebih semangat lagi di dalam Tuhan untuk mencapai apa yang dijanjikan Tuhan. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan itu sudah disediakan. Puji Tuhan. Yang kedua, keuntungan bagi kita dengan kenaikan Yesus ke sorga, kita kembali kepada Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan ayat 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Keuntungan bagi kita dengan kenaikan Yesus ke sorga. Tadi dalam ayat pokok kita dia katakan kepada murid-muridnya, jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak datang. Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
Dan di sini dalam ayat ini dikatakan, aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Yang dikatakan Yesus akan diam dan menyertai kamu. Akan diam di dalam kamu dan menyertai kamu. Menyertai kita sampai di mana? Yaitu sampai ke tempat yang disediakan Tuhan. Artinya tanpa Roh Kudus, saudara dan saya tidak akan sampai ke sana. Tidak akan pernah sampai ke sana. Kenapa? Kita tidak mampu. Kita tidak mampu menjalani dan bertahan dalam kehidupan sebagai anak Tuhan. Roh Kuduslah yang memampukan saudara dan saya. Saudara-saudara, kenapa harus Roh Kudus? 2 Korintus pasal yang pertama, 2 Korintus 1 ayat 21 dan ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jelas Alkitab menegaskan bagi kita. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai tanda milik dari Allah. Bukan hanya itu saja, tetapi Roh Kudus itu sekaligus menjadi jaminan bagi saudara dan saya untuk menerima semua apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yang disediakan Tuhan. Termasuk tempat yang Dia sediakan bagi kita. Kita hanya akan memperolehnya kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Katakan amin. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin, saudara. Karena itu Yesus katakan adalah berguna, keuntungan bagi kamu kalau aku pergi. Supaya aku mengutus Roh Kudus kepada kamu. Dia akan diam di dalam kita dan menyertai kita. Menyertai kita. Sampai di mana Dia menyertai kita? Sampai kita memperoleh semua yang disediakan Allah bagi kita. 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, apa saja yang disediakan Allah bagi saudara dan saya? Apa yang belum pernah dilihat oleh mata. Saudara dan saya belum pernah lihat kota seperti itu di dunia ini. Ya. Dulu sekali kalau orang membayangkan, waduh, kalau lihat di TV, ya, kota New York itu seperti apa? Kayaknya luar biasa, ya, luar biasa, sehingga orang kepingin untuk ke sana. Ya, saudara, ternyata kota itu cuma dipenuhi dengan beton. Bangunan, ya, beton bangunan. Lalu di bawah kota itu, khususnya di Manhattan itu, saudara, itu ada beberapa tingkat stasiun kereta di bawah tanah. Ya. Jadi itu kota dibangun ke atas, dibangun ke bawah juga. Waduh. Tetapi Yerusalem baru jauh lebih dari kota New York. Ya. Jauh lebih. Ya. Haleluya. Saudara-saudara, bahkan ada satu kota lagi yang pernah keponakan saya antar kami ke sana, yang dikenal dengan Atlantic City. Kota yang disebut dengan apa? City never sleep. Kota yang tidak pernah tidur. Saudara, mau siang mau malam, itu kota bersinar sama saja. Dipenuhi dengan lampu yang luar biasa. Di Atlantic City itu. Sampai orang sudah tidak tahu, orang yang pergi main judi di sana, saudara. Dia sudah tidak tahu ini hari apa, ini tanggal berapa, dia tidak tahu.
Saudara, kami diantar ke satu stasiun bis untuk melihat sana. Saya bilang sama ponakan saya, untuk apa kau antar kita ke sini? Dia bilang, ada sesuatu yang saya mau tunjuk. Betul, sampai di stasiun bis itu, ada sepasang orang tua, suami istri yang sudah kayaknya lebih tua dari saya. Waktu itu musim dingin, saudara. Tinggal pakai kaos oblong dengan celana pendek. Ada duduk tunggu bis di sana. Itu tengah malam itu. Tengah malam. Saya tanya, bisnya mana? Oh, bisnya nanti datang. Saya begitu bis datang, penumpang naik, dia langsung jalan. Nah, jadi ada penumpang di sana yang tunggu. Salah satu ada suami istri. Keponakan saya bilang, Om lihat itu suami istri itu yang sudah tua itu. Mereka baru habis kalah judi. Pakaian pun habis. Sudah bayangkan tinggal pakai kaos oblong dengan celana pendek. Di musim dingin. Ya. Suami istri sudah duduk begini. Ya. Saudara-saudara, itu yang bisa disediakan dunia bagi manusia. Habis-habisan. Datang dengan pesawat, pulang dengan bis. Hampir telanjang. Ya. Itulah dunia, saudara. Tapi Tuhan menyediakan saudara dan saya kota yang kekal. Penuh dengan kemuliaan Allah. Tidak terbayangkan sebagai manusia. Saudara. Luar biasa. Melihat semua itu muncul dalam kerinduan hati saya. Yerusalem baru lebih dari semua. Katakan amin. Hanya dengan Roh Kudus saudara dan saya bisa sampai ke sana. Artinya, keuntungan bagi kita kenaikan Yesus ke sorga. Dia memberi kita jaminan oleh Roh Kudus dan kepastian untuk sampai kepada tujuan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana.
tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana, bawa saya masuk sana.